vital paru, kemudian terjadi infeksi pada paru, ya. Terus kemudian bisa terjadi kegagalan respirasi. Bukan terus muncul penyakit asma, penyakit emfisem, penyakit enggak, ya. Kapasitas vital parunya menurun, kemudian mudah terjadi infeksi, dan kemudian terjadi kegagalan respirasi dan menimbulkan kematian. Nah, pada pasien stroke itu resikonya cukup tinggi. Kenapa? Pasien stroke biasanya satu usia lanjut, sehingga terjadi berbagai kemunduran fungsi tubuh, termasuk juga respirasinya. Ya, respirasinya. Yang kedua, pasien stroke itu salah satu faktor resiko yang terpenting itu adalah merokok. Kalau pasiennya laki-laki stroke, tidak jarang dia memiliki riwayat perokok. Nah, perokok itu kemudian resiko terjadi penyakit pada parunya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah karena sakitnya stroke dan harus bed rest. Orang yang bed rest itu kemudian pernafasannya itu menjadi dangkal, dan pernafasannya itu cenderung dangkal atau superficial dan cepat. Kenapa? Karena pada waktu orang itu tidur telentang seperti ini, dia tidak membutuhkan oksigen dalam jumlah banyak, karena dia enggak aktivitas, ya. Nah, akibat itu semua, maka kemudian pernafasan yang superficial, maka kemudian volume residunya atau udara di dalam paru yang tidak bertukar dengan udara luar itu akan menjadi meningkat, ya. Kalau kemudian udara di dalam paru yang terutama lobus yang bawah gitu, ya, yang bawah itu artinya kalau dia tidur terlentang ya di bagian posterior, ya, tidak di bawah sini, ya, kalau dia tiduran, ya. Nah, itu tidak bertukar dengan udara luar. Nah, itu rawan untuk atau mudah terjadi infeksi. Nah, yang sering bernafas dalam, nah itu hampir volume residualnya sedikit, ya. Semua udara itu bertukar dengan udara luar. Nah, itu resiko terjadi infeksi pada paru-paru menjadi lebih kecil. Nah, sehingga kita harus cegah. Nah, kita memonitornya pakai apa? Oh, ini kira-kira butuh breathing exercise. Pakai apa? Mungkin kita ukur oksigen saturasinya, ya. Dimana oksigen saturasi itu yang paling bagus 100%, ya. Tapi di atas 90 itu sudah dikatakan baik, lumayan. Di atas 95 itu baik. Di atas 90 harus dilakukan latihan nafas. Sudah dilakukan latihan nafas tetap di bawah 90 atau kurang dari 90 harus pakai oksigen, kan seperti itu. Nggak pakai oksigen, nilainya di atas 95, ya itu bagus, normal lah. Tapi kalau dia di bawah 95 tapi di atas 90, maka cukup dilatih breathing exercise, mungkin dia bisa naik menjadi 95. Sudah. Tapi sudah dilatih breathing exercise atau dilakukan tindakan-tindakan masih di bawah 90, harus oksigen. Ya. Sudah di oksigen masih di bawah 90%, maka kemudian mungkin perlu dilakukan pemberian ventilator, alat bantu pernafasan. Tidak sekedar oksigen, tapi butuh ventilator. Ya, jadi kita memonitor dari oksigen saturasinya.
Kita usahakan di atas 95. Terus kemudian apalagi yang dilihat? Respiratory rate-nya. Respiratory rate 1 menit itu berapa kali normalnya? 16 sampai 20. Berapa kali? Berapa kali pernapasan? 16 sampai 20. 16 sampai 20. Ya. Jadi kalau terlalu cepat, terlalu biasanya dangkal superficial ya. Nah, itu berarti tidak bagus. 36. Nah, itu kita cegah, dan alat untuk memonitornya keberhasilan pencegahan itu adalah dengan melihat oksigen saturasi, respiratory rate. Mungkin juga kita melihat tekanan darahnya, nadinya juga ya. Karena itu biasanya juga balun secara langsung tidak terkait, tapi secara tidak langsung dipengaruhi juga oleh oksigen. Nah, bagaimana cara melakukan breathing exercise untuk mencegah komplikasi pada parunya? Pertama, kalau pasiennya masih tidak sadar, Pak tidak sadar di breathing exercise, terus caranya gimana? Pak dia tidak sadar memakai oksigen, di breathing exercise bisa, tetap bisa, tetap dilakukan. Ya. Jadi kita lakukan breathing exercise seperti ini. Walaupun pasiennya nggak sadar, dia kan tetap bernafas ya. Iya, kalau nggak bernafas ya sudah meninggal gitu ya. Nah, walaupun pernafasannya itu lemah sekali, tapi tetap bernafas kan. Nah, itu kemudian kita rasakan. Mungkin Anda berkonsentrasi penuh, tangan ditaruh di dada di sini, atau mungkin ditaruh di dada di sebelah sini. Pasti nanti akan ketemu inspirasi dan ekspirasinya, ya. Kalau dominannya pernafasan perut gimana Pak? Yang naik turun itu perutnya, tetap ada di dadanya di sini ya. Nah, begitu Anda konsentrasi penuh dan merasakan, kemudian, nah ini ketemu. Ini ditahan nafasnya ini. Nah, ini inspirasi. Nah, ini ekspirasi. Nah, ini inspirasi lagi, ekspirasi. Nah, begitu ketemu inspirasi ekspirasinya, maka kemudian pada akhir ekspirasi Anda berikan stretch seperti ini. Di akhir apa? Di sini juga misalnya ya. Inspirasi dia, kemudian ekspirasi, stretch seperti ini. Pada akhir ekspirasi kita berikan stretch, itu akan diikuti dengan refleks. Jadi pada waktu ekspirasi Anda tekan begini, maka kemudian pasien akan mengambil nafas lebih dalam. Ya. Nah, itu kemudian kita lakukan secara berulang. Mungkin tidak setiap ekspirasi ya, tapi setiap 2 cycle ekspirasi gitu, kemudian Anda berikan penekanan. Inspirasi, ekspirasi. Inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi, inspirasi, ekspirasi. Nah, seperti itu. Ya. Maka dia akan pernafasannya menjadi lebih dalam. Kalau dia lebih dalam berarti lebih banyak oksigen yang dihirup. Kita harapkan oksigen saturasinya jadi naik, pertukaran gasnya menjadi lebih banyak,
volume residualnya semakin sedikit, ya resiko terjadi komplikasi paru berkurang. Berapa kali Pak kita melakukan seperti itu? Ya mungkin kita lakukan 8 kali, kemudian istirahat. Nah, istirahat 1 menit, 2 menit, Anda lakukan lagi 8 kali lagi, istirahat lagi 8 kali lagi, mungkin 3-4 sesi. Berapa? 8 kali hitungan, 8 kali cycle. Ya. Istirahat. Jadi 8 kali pengulangan, Sesi. 3 sesi atau 3 seri atau 4 dengan jeda istirahat 1-2 menit. Jadi dilakukan berapa kali Pak? Ya mestinya harusnya sering ya, sering. Sehingga kadang-kadang yang sering menungguin pasien itu adalah perawat. Sering kali kemudian diambil alih oleh perawat. Breathing exercise itu awalnya milihnya fisioterapi ya, tapi sekarang itu di rumah sakit banyak diambil perawat. Berapa kali sehari? Karena fisioterapi yang mengunjungi pasien hanya sehari sekali. Padahal perawat bisa 24 jam, walaupun dia ada shiftnya, ada terus perawat. Kadang perawat juga malas melakukannya, sehingga kemudian memberikan edukasi pada keluarga pasien untuk melakukannya. Oke, itu kalau pasiennya masih belum sadar. Lagi belum sadar. Kalau pasiennya sudah sadar, maka harus melibatkan partisipasi aktif dari pasien. Maka kemudian kita melakukan breathing exercise-nya masih kurang lebih masih sama, tapi kemudian kita minta pasien untuk ambil nafas, dadanya kembangkan, kemudian hembuskan. Mungkin pada air ekspirasi Anda berikan stretch stimulus lagi. Ambil nafas, dorong tangan saya ke atas lebih tinggi, iya, ambil nafas, kemudian hembuskan. Stretch stimulus lagi. Ya. Ini berarti kita mengembangkan paru lobus atas. Mungkin kita taruh di sini untuk mengembangkan paru lobus tengahnya. Ambil nafas, dikembangkan dadanya, kemudian hembuskan sampai habis. Ambil nafas lagi, dorong tangan saya ke depan dan ke samping, iya, hembuskan. Atau mau mengembangkan lobus paru yang bagian bawah, lower costal breathing, ya, tangan Anda taruh di costa terakhir seperti ini. Ambil nafas, kembangkan dadanya, hembuskan. Ya. Berapa dosisnya? Ya seperti tadi lah, kurang lebih. Begitu juga pernapasan perut atau pernapasan diafragmatic breathing, ya. Kita ajarkan juga. Ambil nafas, kembangkan perutnya seperti ini, kemudian hembuskan. Tapi kalau diafragmatic breathing nggak boleh diberi tekanan ya. Ini hanya sebagai indikator bahwa dia sudah mengambil nafas, mengembangkan perut. Hembuskan. Diafragmatic breathing. Diafragma itu ototnya di sebelah sini ya. Pak, ini ambil nafas kok perutnya bisa membesar. Apa udaranya dihisap masuk ke perut? Tidak ya, tetap masuk ke paru-paru. Udara itu secara otomatis masuk ke paru-paru ya, di leher kita
itu ada jalan nafas dan ada jalan makanan. Ya. Yang jadi satu, atasnya itu jadi satu. Sehingga Anda bisa bernapas lewat mulut juga. Anda sebetulnya juga bisa menelan makanan lewat hidung juga. Tapi kemudian di leher itu ada penutupnya, epiglotis ya, yang kemudian hanya memungkinkan satu waktu itu terbuka salah satu, tidak bisa terbuka dua-duanya. Nah kalau Anda makan, maka waktu menelan itu yang terbuka adalah saluran makan, tenggorokan, tenggorokan ya betul ya. Tapi kalau Anda ambil nafas, yang terbuka itu adalah saluran pernapasan, ya, trakeanya. Dan itu sudah otomatis, sehingga Anda nggak bisa menelan sambil mengambil nafas, nggak bisa. Anda nggak bisa menelan. Kenapa? Ada waktu hidungnya Anda dipencet seperti ini. Pasti bisa menelan. Tapi kesedak aja. Anda nggak bisa menelan saat Tarik nafas. ya Anda ambil nafas. Iya. Nggak bisa. Coba. Kalau betul. Oke, jadi seperti itu. Nafas dari mulut. Yang berkembang adalah parunya tetap, tapi kemudian dia mendorong diafragma. Nah, diafragmanya kemudian berkontraksi ke bawah, mendorong perutnya, sehingga seolah-olah perutnya membesar saat inspirasi. Bukan seolah-olah, memang seperti itu ya. Tapi sebetulnya yang berkontraksi adalah diafragmanya, bukan udaranya masuk ke perut. Oke. Nah, itu breathing exercise kalau pasiennya sudah sadar. Ada partisipasi aktif. Kalau pasiennya sudah sadar dan sudah lebih baik kondisinya, maka kita minta partisipasi yang lebih banyak. Misalnya, ambil nafasnya, tangannya sambil diangkat Pak ya. Dua-duanya ambil nafas, tangannya diangkat. Ini lumpuh misalnya, nggak bisa bergerak, kita minta untuk dipegang clap hand seperti ini. Jempol sisi yang lumpuh itu kepegang, ya ini dulu, terus kemudian yang lainnya menyesuaikan, ya, yang menyesuaikan. Yang lumpuh kepegang, jangan sampai yang lumpuh itu di luar seperti ini, ya, yang kepegang ini malah sisi yang sehat. Nah ini kemudian akan jatuh seperti ini. Lumpuh di atas. Nah sehingga sisi yang lumpuh ini misalnya ya itu harus kepegang. Ya, waktu ambil nafas kemudian tangannya diangkat seperti ini ya Pak. Ya, kemudian hembuskan, tangannya diturunkan. Lagi ambil nafas, dadanya dikembangkan maksimal. Iya, kemudian tangannya turunkan sambil dihembuskan. Ya, kalau partisipasi semakin banyak. Kalau dia sudah bisa, tangannya nggak lumpuh, ya dua-duanya bergerak. Ambil nafas. Mungkin juga ambil nafasnya, tangannya ke samping, buka ke samping. Sabar. Kalau semakin bisa lagi, maka sambil duduk. Bisa lagi sambil berdiri. Lebih baik lagi, ya beraktivitas seperti kita dengan bernafas normal. Itu adalah level breathing exercise tertinggi. Jadi kita melakukan breathing exercise tertinggi, yaitu bernafas sambil beraktivitas dalam posisi tegak. Ya. Jadi nanti seperti itu sesuai kemampuannya. Apa bikin? Yang tarik nafas.
nggak pakai nama. Ada Nama pertanyaan aja. tentang Aku breathing cuma exercise. beda instruksinya. Angkat Nah, tangan. kalau dia memiliki penyakit paru khusus seperti mungkin memiliki asma dan seterusnya, maka prosedur breathing exercise-nya mengikuti prosedur breathing exercise pada kasus asma. Ya, misalnya asma itu diharapkan pakai push lip breathing ya. Ambil nafas kemudian mengembuskannya lama, ditiup lewat mulut. Kenapa harus lama? Karena begitu lama nanti dia habis, maka refleks untuk deep inspirasinya menjadi lebih dalam ya dengan push lip breathing. Nah ini kalau tidak ada masalah khusus di parunya, breathing exercise-nya seperti ini, pakai deep inspirasi dan maksimal ekspirasi. Nah itu yang tadi saya katakan, apakah benar sih hanya seperti ini aja bisa mencegah komplikasi paru? Apalagi kalau hanya dilakukan sehari 1 kali. Oh, berarti ini harus intensif ya seperti ini. Iya. Ini yang bisa intensif ya perawat. Perawatnya nggak mau ya kita harus mengedukasi pada keluarga pasien yang nungguin. Oke. Yang berikutnya, mencegah kontraktur dan kaku sendi. Alah gampang ini Pak, passive movement. Passive movement itu prinsipnya gimana? Passive movement. Passive movement itu untuk memelihara ROM ya. Dia tidak memperbaiki aliran darah, tidak meningkatkan sirkulasi baik arteri maupun vena. Tidak. Dia hanya memelihara ROM. Mencegah atrofi Pak? Enggak. Passive movement tidak mencegah atrofi. Passive movement hanya memelihara ROM. Apa? Ini kayak besok. Kalau mencegah atrofi pakai apa? Latihan aktif. Kalau dia nggak bisa aktif, electrical stimulasi. Dengan disetrum terjadi kontraksi begini, maka ototnya tidak atau terhambat untuk atrofi. Tapi kalau passive movement nggak mencegah atrofi. Ya. Sehingga salah ya kalau kemudian Anda mencegah atrofi dengan passive movement, meningkatkan sirkulasi darah dengan passive movement, itu salah. Jadi passive movement hanya memelihara ROM, mencegah kontraktur, Yang satu gede, yang satu kecil lucu. mencegah kaku sendi. Sehingga kalau tujuannya seperti itu, maka passive movement itu syaratnya adalah harus full ROM. Itu sesat, jangan di. Ya, harus full ROM. Kemudian pengulangannya harus cukup. Kalau ini full ROM tapi hanya sekali, ya mungkin nggak cukup. Pengulangan yang cukup itu sampai berapa kali? Dia mengatakan minimal 4 kali. Ya prinsip olahraga ya 8 kali pengulangan Pak. Boleh ya. Tapi kalau hanya sekali nggak bener ya. Ngek. Oke. Satu tuh. Jadi full ROM pengulangannya cukup. Terus kemudian cara melakukannya benar. Ya passive movement itu sebaiknya hanya menggerakkan satu sendi yang dituju ya. Tidak boleh misalnya Anda mau menggerakkan sikunya, kemudian pegangannya itu di sebelah sini. Nah, misalnya Sekalian nggak boleh. ini menggerakkan 2 sendi ini. Itu kan nanti malah lebih cepat Pak, Iya. tercapai. Kan nggak terpenuhi nanti full ROM-nya. Ya, full ROM-nya nggak terpenuhi. Ya. Jadi sebisa mungkin hanya menggerakkan satu sendi yang dituju.
Penitanya suruh ngapain? Terus kemudian pegangannya biasanya adalah Iya. Oke. di sebelah proksimal sendi untuk fiksasi, kemudian pegangan yang menggerakkan itu tidak melewati sendi yang lain ya. Jadi misalnya fleksi ekstensi siku, kita melakukannya seperti ini. Terus kemudian Anda harus terlihat serius, sehingga posisinya itu harus sungguh-sungguh ya. Bisa posisi kuda-kuda atau posisi diagonal, posisi groove ya, istilahnya macam-macam ya. Jangan sampai Anda melakukan passive movement itu hanya seperti ini. Sudah Anda salah, lewat dua sendi, Anda tidak terlihat serius ya, pegangannya juga tidak mantap ya. Pak, saya lihat fisioterapi di rumah sakit itu ya passive movement itu ya hanya formalitas, hanya kayak gini aja atau gini. Ya kalau Anda sudah jadi fisioterapis nanti mau seperti itu terserah. Tapi selama Anda menjadi mahasiswa ya kewajiban pengajar untuk mencontohkan yang baik, yang benar. Yang penting kan ROM-nya tercapai Pak. Passive movement itu kan tujuannya memelihara ROM. Ya posisi terapis, pegangan terapis itu kan ya suka-suka aja. Ya enggak, Anda lakukan serius lah ya. Anda posisi seperti ini, fiksasi seperti ini, pegangannya seperti ini ya, full ROM ya. Dilihat oleh pasien dan keluarganya juga terlihat serius ya. Daripada Anda melakukannya begini, itu niat enggak ya fisioterapisnya. Nah, gerakan yang dilakukan passive movement itu semua ya, semua sendi pada sisi yang lumpuh itu dilakukan passive movement. Khusus untuk sendi bahunya, kalau bukan pasien stroke, mungkin Anda melakukan passive movement itu seperti ini. Pak, ini pegangannya nggak difiksasi di sini, pegangannya kok malah di sini. Nah di sini benar ya, tidak melewati dua sendi. Di sini itu mencegah supaya ini tidak kolap, sehingga kemudian dipegang di sini. Terus fiksasinya di mana Pak? Kan harusnya di sini. Nah biasanya kita anggap ini sudah stabil ya, sehingga kemudian kita melakukannya seperti ini. Tapi khusus untuk pasien stroke yang kemungkinan dia mengalami shoulder pain, mengalami subluxasi pada sendi bahunya, maka kita passive movementnya ada cara khusus, yaitu kaput humerinya kita dorong untuk masuk ke kavitas glenoidal seperti ini. Terus kemudian kita lakukan passive movementnya seperti ini. Ini menghadap ke belakang ya. Jangan sampai Anda melakukan passive movement menghadap ke depan gini tangannya. Karena ini mentok ini. Kalau Anda paksa bisa terjadi nyeri bahu. Tapi kalau menghadap ke belakang begini, ini bisa sampai ke sana itu sendi bahunya nggak mentok. Ya. Maka ini kita dorong masuk. Kita pertahankan ini selama kita melakukan passive movement supaya tidak terjadi subluxasi pada bahunya dan kemudian terjadi shoulder pain ya. Karena sendi bahu itu mudah sekali untuk subluxasi ya, karena sendi bahu itu superficial. Dia sangat mengandalkan otot-otot rotator cuff untuk menjaga supaya kaput humerinya itu berada di kavitas glenoidal. Nah begitu stroke, otot-otot ini lemah sehingga dia bisa subluxasi seperti ini. Ya, yang ditandai di sini itu terdapat
celah. Ya, pada pasien stroke di sini jatuh, ya, lengannya jatuh, di sini ada celah. Ya, biasanya kita ukur dengan jari, 1 jari atau 2 jari seperti itu. Nah, kalau Anda normal, di sini nggak ada celah. Ya, di bawah apa ini? Kita lupa sekarang nama anatomi. Kromium. Nah, tidak jarang subluxasi itu yang memprovokasi munculnya adalah fisioterapi, karena melakukan pasif movementnya ngawur gitu ya. Nah, seperti ini. Atau mungkin pakai kerean itu ya, atau pule gitu ya. Sisi yang lumpuh di sini ditali, kemudian sisi yang sehat ini kemudian ditarik seret naik. Terus di sini dilepaskan sehingga kemudian berat ini menarik ke sini, set, ini mengikuti. Terus ditarik lagi. Ini dilepaskan sehingga ini kemudian jatuh, ini ketarik ke sana. Nah, pakai pule seperti itu secara berlebihan. Nah, itu juga bisa mengakibatkan subluxasi dan shoulder pain juga. Ya, dilakukan hati-hati untuk shouldernya. Yang lainnya silakan, ya sama saja. Jangan sampai saya melihat Anda melakukan exo dan endorotasi bahu, Anda melakukan seperti ini ya. Ya, jangan sampai. Ya, jadi Anda ABD kan 90 derajat, kemudian fleksi siku 90 derajat, kemudian Anda fiksasi pada bahunya. Ya, Anda lakukan eksorotasi, kemudian endorotasi. Ya. Jangan Anda melakukannya seperti ini. Terus untuk pergelangan tangan juga saya harapkan Anda tidak melakukan begini di sini, tapi pegang seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. MCP-nya juga sama, fiksasi sebelah proksimalnya. Anda gerakan langsung ke empat-empatnya boleh, ya. Atau satu persatu. Ya. Kemudian untuk ekstremitas bawah pasif movement juga. Ini tidak ada masalah dengan sendi panggul ya, karena sendi panggul itu letaknya cukup dalam, ya. Letaknya cukup dalam, sehingga Anda lakukan seperti ini tidak masalah. Dipegangin aja. Ya, Anda melakukan pasif movement seperti ini ya. Ini mendorong ke sana, tapi begitu sudah sampai ke sini, ini bergerak ke sini, kemudian Anda dorong untuk full ROM. Masih. Mungkin juga sirkumduksi ya Anda lakukan. Nangis. Kalau Anda lakukan dengan gentle full ROM itu nyaman juga. Ya. Jangan sampai nanti Anda menggerakkan exo dan endorotasi seperti ini ya. Nggak boleh. Anda harus melakukannya seperti ini. Anda boleh melakukan seperti ini, boleh. Atau Anda sanggah seperti ini. Exo rotasi, endorotasi. ABD juga seperti itu. Anda jangan melakukannya seperti ini. Ya, dilihat juga nggak bagus. Anda mungkin melakukannya, Anda pegang seperti ini. Atau kalau Anda segan ini kontak dengan tubuh Anda, memegangnya bisa seperti ini. ABD. Nama tadi. Sebelum lagi.
Kan beda kelihatannya dibanding dengan Buka tutup pintu. terus apa lagi? Engkel. Engkel sangat penting ya karena pasien stroke Penting. itu akan spastik ke arah plantar fleksi ya, sehingga pasif movement ke arah dorsifleksi itu menjadi penting. Ya, Anda bisa melakukan seperti ini Anda tarik ke bawah, terus kemudian dengan lengan bawah Anda, ya Anda bisa melakukan pos pasif di sini. Apa? Zoom punya anak. Kemudian untuk jari-jari kaki, ya prinsipnya sama juga. Anda bisa melakukan masal ini atau satu persatu. Semuanya. Aku belum konsen coba. Aku belum kayak Kok tau aku malu banget. Nah, seringkali passive movement itu absen. tetap diberikan ya pada pasien stroke, entah itu dia sudah berada di sini atau di sini atau di sini ya, kadang tetap diberikan. Karena sebagai tindakan istilahnya pemanasan untuk latihan ya. Ya, jadi diregangkan dulu semuanya dan dimobilisasi sebelum latihan lebih lanjut. Dan kadang-kadang di sela-sela latihan kita melakukan passive movement sambil berpikir, ini setelah ini saya berikan apa lagi ya. Oh. Sambil Anda melakukan passive movement. Oke. Patah. Ada pertanyaan tentang passive movement? Sudah barusan. Berapa kali tadi pengulangannya? 8 kali. Oleh RWM 8 kali pengulangan. Delapan kali per debu. Nah, yang berikutnya mencegah spastisitas dan dekubitus secara bersamaan. Saya minta bantal-bantalnya. Nah, harus banyak belajar bantal dan beli. Jadi positioning untuk mencegah spastisitas itu berarti kita memposisikan berlawanan dengan spastisitas itu sendiri, sehingga Anda harus tahu spastisitas itu nanti akan kemana arahnya. Nah, biasanya untuk ekstremitas atas nanti yang dominan adalah flexor sinergis. Nanti akan seperti ini, yaitu baunya adalah retraksi elevasi. Baunya retraksi elevasi. Terus kemudian shouldernya dia bisa endorotasi, ya. ADD endorotasi. Terus sikunya fleksi, makanya disebut flexor sinergis. Itu sikunya. Terus kemudian lengan bawah pronasi, wrist fleksi, jari-jari juga fleksi. Sehingga posisinya akan seperti ini. Ini flexor sinergis. Retraksi ngapung ya? Kadang fleksinya tidak terlalu kuat, nah itu seperti ini. Ya. Ini seperti ini. Ya. Sebetulnya selain flexor sinergis juga ada extensor sinergis, yaitu sikunya dalam posisi ekstensi. Tapi ini lebih jarang. Kebanyakan adalah fleksi. Entah fleksinya kuat seperti ini atau fleksinya seperti ini.
Kemudian untuk ekstremitas bawah itu biasanya yang dominan adalah ekstensor sinergis. Ya. Jadi pelviknya dia akan retraksi, kemudian elevasi, terus kemudian hip jointnya Ya tetap dewe. dia bisa eksorotasi, bisa indorotasi, tapi biasanya indorotasi. Orang punya sering ya. Kemudian lututnya ekstensi. Jadi ekstremitas bawah itu yang dominan adalah ekstensor sinergis, yaitu lututnya. Yang disebut ekstensor itu lututnya. Kalau flexor sinergis di ekstremitas atas itu sikunya ya. Nah karena dia elevasi, lututnya ekstensi, maka kemudian kakinya jadi jinjit. Jadi plantar fleksi inversi jinjit ya kakinya. Nah inilah yang akan kita cegah. Walaupun keadaannya masih flaksit ya, tapi spastik itu akan terjadi. Karena apa? Karena pasien lesinya upper motor neuron. Ada Pak yang pasien stroke itu yang selamanya flaksit. Ada. Tapi hanya sedikit sekali. Ya kebanyakan adalah di sini flaksit, tapi nanti berangsur-angsur menjadi spastik. Tapi yang tetap flaksit ada juga. Kalau kerusakannya itu mengenai traktus ekstrapiramidalnya. Ya tidak hanya mengenai piramidal, tapi kena ekstrapiramidalnya. Nah, itu bisa saja flaksit terus, tapi jarang sekali. Ya, lebih banyak itu awalnya flaksit, nanti berangsur-angsur spastik. Tapi kalau stroke perdarahan itu bisa saja langsung di sini spastik. Kalau stroke perdarahan. Tapi kalau stroke, kebanyakan stroke kan ischemic ya, 85%, 80-85%. Itu awalnya adalah flaksit. Nah, karena dia nantinya akan spastik, maka kita cegah supaya spastisitas itu tidak muncul. Kenapa sih kalau spastisitas itu muncul? Apakah itu bukan sesuatu hal yang malah baik? Kalau menurut Grandstrom, spastisitas muncul itu baik. Jadi kalau menurut Grandstrom itu pemulihan stroke itu dimulai dari flaksit, ya. Terus kemudian mulai muncul tonus, kemudian menjadi spastik, kemudian spastik itu meninggi, maka kemudian mulai dikendalikan, dikontrol, spastiknya menurun, dan kemudian menjadi normal tonusnya. Kalau normal tonus maka gerakan sudah normal. Dimana kalau flaksit itu sama dengan lumpuh, tidak ada gerakan. Kalau spastik dan spastik meninggi ini itu muncul gerakan. Jadi daripada flaksit nggak ada gerakan, mending spastik. Karena spastik itu muncul gerakan, walaupun gerakannya adalah gerakan dalam pola sinergis atau gerakan massal atau gerakan refleks. Tapi kalau kemudian spastik ini dikendalikan dan bisa turun menjadi normal, maka gerakan akan terkontrol. Ini menurut Grandstrom. Sehingga spastik itu nggak usah dicegah, malah dimunculkan, karena itu adalah tanda fase perbaikannya memang begitu. Tapi kalau menurut Koban sedikit berbeda gitu ya. Ngapain sih harus muter untuk sembuhnya, melalui spastik dulu baru sembuh?
flaccid distimulasi langsung dikendalikan supaya tonus yang muncul itu nggak berlebihan. Jadi langsung tonusnya normal. Kalau sinergis. Ya. Jadi hipotonus atau flaccid, normal tonus, dan hipertonus atau spastik. Ngapain sih mau sembuh kok kesini dulu, kemudian baru ke sini? Mendingan dari sini langsung ke sini aja. Tapi Mana yang benar, Pak? Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya bisa benar. Anda menganut yang mana? Dua-duanya. Kalau dia flaksidnya berkepanjangan, ya stimulasi muncul spastisitas itu biarin aja. Tapi jangan sampai spastiknya memberat. Kalau bisa ini nggak kesini dulu, tapi ya ada spastik sedikit nggak apa-apa, tapi langsung ke sini. Nah, kita positioning mencegah spastisitas. Posisinya berlawanan dengan spastik yang tadi. Maka kemudian posisinya gimana? Pada posisi tidur telentang, maka kemudian baunya kita ganjal seperti ini supaya dia protraksi. Ya, supaya protraksi. Tadi kan dia retraksi, elevasi. Nah, untuk elevasinya kita tarik ke bawah sehingga dia depresi. Sehingga baunya di sini sudah berlawanan dengan pola spastiknya, yaitu protraksi dan depresi. Terus baunya, tadi kan ADD endorotasi, kita ABD kan, ABD-nya nggak perlu sampai 90 derajat, mungkin sekitar 45 derajat sudah cukup. Ya, soldernya ABD. Yang paling penting sikunya ekstensi. Terus kemudian wristnya juga ekstensi, jari-jari tangannya juga ekstensi, tersangga semuanya. Ya, ya tersangga semua. Tapi kalau kemudian seperti ini, dia kena gravitasi, kemudian dia respon menggenggam, maka kita balik. Nah, ini kita ganjal seperti ini, ya, supaya ekstensi. Jari-jari ekstensi, wrist ekstensi, elbow ekstensi, baunya ABD, netral, tidak iso dan tidak indo, kemudian gelang baunya protraksi, depresi. Ya. Bisa seperti ini kalau dia bisa lurus. Kalau dia menggenggam, kita posisikan. Terus ekstremitas bawahnya. Nah, ekstremitas bawahnya ini kan dia akan elevasi, retraksi. Ini nggak perlu kita ganjal. Oleh bednya dia sudah didorong ke depan untuk protraksi atau netral. Ya. Jadi nggak perlu kita ganjal bantal di pantatnya untuk dia protraksi, nggak perlu. Kemudian elevasinya kita tarik aja supaya dia ada depresi. Terus lututnya, dia kan tipe ekstensi Pak, berarti kita fleksikan. Ada yang memfleksikan, ada juga yang tidak. Ya.
Sudah biarkan aja tersangga oleh bed seperti ini. Yang penting ini kakinya tidak eksorotasi, posisinya netral seperti ini. Kalau perlu sini diganjal, ya supaya dia tidak jatuh ke sana. Ya, ganjal seperti ini. Kakinya dia akan pelantar fleksi, maka kalau perlu juga diganjal. Ya. Misalnya di sini ada dinding atau batas bed gitu kan, nah maka kemudian di sini bisa kita taruh guling atau bantal untuk ganjal supaya ini bersifleksi. Nah, kalau Anda sekaligus positioning ini mencegah DVT, deep vein thrombosis, di mana prinsipnya Anda akan mengelevasi, maka Anda bisa ganjal seperti ini. Untuk elevasinya. Dan ini juga ada sedikit fleksi juga. Kalau Anda mengganjal, jangan di ujungnya sini ya. Ini gantung itu nggak nyaman. Jadi kalau Anda mengganjal, ya sampai ke sedikit di atas sendi lutut. Ya. Plus dipakaikan stocking parises. Stocking parises itu kompresi ya, dia menekan, dia ketat sekali, menekannya kuat. Beda dengan stocking fashion ya. Kalau stocking fashion itu ya untuk fashion aja. Nah, ini kemudian kita pertahankan selama 2 jam. Setelah 2 jam kita ganti posisinya. Maka perpindahan setiap 2 jam itu mencegah dikubitus. Ya kan? Ceng posisi tiap 2 jam itu mencegah dikubitus. Nah, kemudian kita miringkan ke sisi yang sehat atau yang sakit, terserah mana dulu. Misalnya Anda miringkan ke sisi yang sakit dulu, maka kemudian pasien diminta untuk miring. Ingat, kita melatih pasien stroke itu kalau pasiennya sudah bisa ya suruh melakukan aktivitasnya sendiri, jangan dibantu. Tapi kalau memang belum bisa ya kita bantu. Ya, misalnya pasien belum bisa, dia mau miring, ya kita miringkan saja. Ya. Oke, supaya terlihat Anda miringnya ke sana, Mas. Misalnya ini miring ke sisi yang sakit dulu ya. Maka kemudian bednya sempit ya, maka kemudian kita tambah seperti ini dan kemudian seperti ini. Nah, ini sisi yang sakit yang di bawah. Maka kemudian ini posisinya protraksi, depresi, sehingga pasien seolah-olah setengah terlentang ya, miring tapi setengah terlentang karena ininya lebih maju ke depan. Kemudian kita taruh seperti ini. Ekstensi pada sikunya, ekstensi pada wrist dan jari-jari tangan. Kalau ini nggak bisa lain, nggak bisa dikurep kayak gini. Ya, ini ya memang begini. Kalau ini kemudian jadi fleksi ya secara berkala kita luruskan. Jadi ini miring ke sisi yang sakit. Ini antispastik. Terus kemudian tungkainya
miring. Tungkainya, maka kemudian sudah cukup seperti ini, nggak kita apa-apakan ya, mungkin kita tarik sedikit untuk depresi. Lututnya sedikit fleksi, ya sudah seperti ini. Ini sudah netral posisinya, tidak ekso dan tidak indorotasi. Anda mau ganjal ini untuk dorsifleksi juga silakan, juga tidak apa-apa. Terus ini hanya untuk kenyamanan. Biasanya pasien kemudian sisi yang atas diberi guling atau penyangga seperti ini. Ini untuk kenyamanan, bukan ini sisi yang sehat kok malah disangga. Enggak. Karena kalau nggak disangga seperti ini, maka kemudian pada daerah pinggangnya terjadi rotasi ya, sehingga kemudian sebentar aja sudah capek. Ya, makanya kalau Anda tidur miring kan enak pakai guling. Nah, Jadi itu alasannya biar miring ke sisi yang sakit selama 2 jam. Ini bukan aku. Nah, tiap 2 jamnya itu mencegah dikubikus ya. Manda Tapi tadi positioningnya ini Tadi adalah Manda. positioning anti spastik. Nah, yang berikutnya miring ke sisi yang sehat. Umpamanya ganti sekarang sisi yang sehat itu yang di bawah. Ya, sisi yang sakit yang di atas ini. Maka kemudian ini kita dorong ke belakang dan kemudian ini bebas ya, karena sisi yang sehat mau posisinya dimanapun terserah. Tapi kita akan mengganjal yang di sini. Pantau lagi. Maka kemudian ini kita ganjal sampai tinggi. Nah, posisinya ini protraksi ya, sehingga ini setengah tengkurap. Kalau tadi setengah terlentang, ini setengah tengkurap. Jadi depresi, protraksi, ekstensi, ini disangga sampai sini ya, sempurna, ekstensi, ekstensi. Terus kaki yang sakit, ini yang di atas, apa yang kita lakukan? Ya sudah seperti ini. Kita ganjal untuk kenyamanan pada pinggangnya. Ini kan sudah posisi netral juga. Kita depresikan seperti ini. Ini juga sudah sedikit protraksi. Ini sedikit fleksi di sini. Sudah. Posisinya seperti ini. Ini kita pertahankan juga 2 jam. Setelah 2 jam kembali ke posisi terlentang lagi. Dan seterusnya. Pak, tiap 2 jam itu masa fisioterapinya nunggu 24 jam? Enggak. Nah, biasanya yang nonton seperti ini juga perawat lagi. Atau mungkin kita bisa ngajarkan pada keluarga pasien. Ya, Anda buatkan jadwal mulai jam 6 pagi, posisinya gimana, kemudian jam 8, jam 10, jam 12. 2, 4, 6. Anda buatkan jadwal dan kemudian Anda ajarkan kepada keluarga pasien untuk seperti ini. Oke, jadi semua sudah ya, menjaga komplikasi paru, kontraktur dan kaku sendi, spastisitas, dikubitus, vein thrombosis. Inilah fisioterapi pada fase akut untuk mencegah komplikasi tiraferi. Oke, nah sekarang Anda praktek.